Ya. IDN. Saya Irman dari IDN Times, Pak. Izin Pak, ini kan isu muktamar luar biasa masih ada ya Pak. Kemudian disebutkan akan dilaksanakan Desember tapi tidak terlaksana dan muncul lagi isunya Januari. Nah, tanggapan Pak Yai seperti apa dengan isu muktamar luar biasa ini? Oke, sekarang kalau misalnya ayo mari kita berapa orang kira-kira ya 20-30 orang, mari kita kumpul-kumpul di restoran. Lalu habis itu kita konferensi pers, kita mau muktamar munas luar biasa PDIP misalnya gitu, kira-kira tanggapan DPP PDIP gimana kira-kira? Atau kita bilang kita mau munas luar biasa Golkar misalnya, tanggapan DPP Golkar gimana kira-kira? Kalau kita yang kumpul-kumpul loh ini, pengurus enggak, punya kartu anggota enggak, jadi pejabat apapun juga enggak gitu. Jadi kami ya gimana mau, kalau teman-teman tanya kepada pengurus-pengurus NU, ya mereka mikirnya se-Indonesia enggak ada yang mau. Mereka sudah nanya ini siapa sih, itu orang nganggur saya bilang gitu. Dan mereka juga enggak ada. Nah kalau memang ada keinginan silahkan bicara ke pengurus-pengurus cabang, yakinkan mereka untuk minta muktamar luar biasa, silakan. Kalau memang pengurus-pengurus cabang, pengurus-pengurus wilayah ini memang merasa penting untuk muktamar luar biasa, mari kita jalankan gitu. Karena itu juga sudah diatur dalam ADRT bahwa muktamar luar biasa itu bisa dilaksanakan apabila diminta oleh lebih 50% pengurus wilayah tingkat provinsi dan pengurus cabang tingkat kabupaten kota, lebih dari 50%. Kalau 50% minta, itu harus dilaksanakan. Dan penyelenggaranya adalah PBNU. Gitu. Jadi kalau yang minta itu pengurus cabang, pengurus wilayah, PBNU wajib menyelenggarakan gitu. Tapi kalau yang minta orang ngopi-ngopi, ya masa kita harus ngomong gimana, ini orang ngopi-ngopi tiba-tiba minta, alasannya juga nggak jelas. Selama ini kita tanya apa alasannya, nggak ada. Mereka tidak bisa sebutkan alasan untuk itu. Mereka bilang sudah ada sekian pengurus wilayah, kita tanya pengurus wilayah mana, mereka nggak bisa sebutkan juga gitu. Ngopinya juga gitu, diam-diam. Ngopinya juga diam-diam katanya. Jadi katanya ada kiai-kiai, kita tanya kiai siapa aja juga tidak disebutkan itu. Jangan-jangan karena memang tidak ada gitu. Itu terus mereka bilang katanya mau menjalankan secara rahasia. Masa muktamar luar biasa rahasia itu kan ya. Ya saya kira mau nanggapi gimana, nggak mau nanggapi gimana gitu. Mau nanggapi kok wartawannya percaya. Iya iya. Iya langsung. Hah? Menyambung lagi dari teman Iwan, putusan tidak ada presidensial threshold kan, tapi kalau kita ingat kader NU banyak juga yang berkontribusi di partai politik. Mungkin ini membuka kesempatan buat NU mendorong juga kadernya. Atau yang kedua Pak, posisi arti kan juga rilis nama-nama 5 tokoh di tahun 2024. Salah satunya ada mantan presiden kita. Dari PBNU menanggapinya gimana? Gimana masyarakat harus bisa menanggapi hal itu, Pak? Ya, pertama soal threshold tadi itu ya, sekali lagi itu domain partai politik. Silakan aja. Bahwa warga NU ada di mana, di semua partai politik, ya memang iya. Ya tergantung, kalau dia memang menonjol di partainya masing-masing bisa aja dia jadi calon gitu. Tapi ya jangan sampai tiba-tiba orang bikin partai cuma sekedar mau nyalon gitu kan. Nanti kan kasihan KPU-nya itu, kasihan yang nyoblos juga kalau calonnya kebanyakan. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Ya silakan saja di proses ya hal ini oleh lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk itu, punya otoritas untuk itu, yaitu lembaga-lembaga politik, mulai dari partai politik ke
DPR, MPR dan pemerintah ya, silahkan saja. Nah kemudian soal itu yang itu ya apa yang terkorup ya, tuduhan terkorup itu ya. Ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti, dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya, saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Dan di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah, saya kira sejauh ini ya saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu ya. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan apakah itu kredibel atau tidak, karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa, asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu bisa ya.